Semua orang Kristen berhak menyampaikan kebenaran agamanya sesuai dengan yang diyakininya. Begitu juga semua dengan orang Islam berhak menyampaikan kebenaran Islam sesuai dengan yang diyakininya. Namun ketika terjadi bentrokan pendapat, seperti pada video saya sebelumnya, maka disinilah kita dituntut adil dalam bersikap. Ketika kita membantah para apologet atau para murtadin atau orang-orang yang berkecimpung untuk membela suatu agama, maka disinilah kita dituntut adil dalam bersikap agar apa? Agar jangan hanya kita mencari kelemahan agama lain sementara kita lupa pada agama sendiri. Contoh seperti komentar berikut ini. Disclaimer, semoga yang berkomentar ini betul-betul sesuai dengan yang ditulisnya dan semoga dia juga melakukan hal yang sama ketika mempelajari Al-Quran, menyampaikan ayat Al-Quran. Kalau tidak termasuk, maka kita tidak akan membahas orang yang bersangkutan. Tapi banyak kita lihat ketika mengungkapkan tentang Islam, ayat Al-Quran dipotong sesuai dengan keinginan mereka. Yang paling sering disampaikan adalah surat Maryam ayat 71 seperti yang disampaikan dalam komentar ini. Jangan sampai lupa mencari penjelasan-penjelasan tentang ayat yang disampaikan tersebut di dalam penafsiran Al-Quran, tapi ketika ada orang lain menyampaikan tentang Alkitab 1-2 ayat, langsung dia mengatakan harus begini, harus begitu. Konsepnya kita harus adil. Agar apa? Agar kita tidak hanya kepingin orang lain memahami agama kita, tapi kita tidak mau memahami agama orang lain. Ketika ada orang yang menjelek-jelekkan agama kita, kita marah. Tapi ketika kita menjelek-jelekkan agama orang lain, kita anggap itu sebagai sebuah fakta. Dan itu bukan sikap gentleman. Jadi terima kasih banyak kepada saudara-saudaraku kaum Nasrani yang telah menasihati saya, menyuruh saya membaca verikop, menyuruh saya membaca tafsir daripada Alkitab, mencari penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat dalam Bible dan lain sebagainya. Sebenarnya saya bukan tidak paham tentang isi Alkitab, cuman saya di sini ingin menjelaskan bahwa bagaimana inkonsistensinya para apologet khususnya ketika mereka membahas tentang Islam dan ketika mereka membela agama sendiri. Ketika mereka membahas tentang Islam, mereka seenak hatinya mencomot ayat-ayat Al-Quran dan mereka tafsir pakai akal mereka, bukan pakai Al-Quran, bukan pakai hadis, apalagi pakai tafsir para ulama. Namun ketika ada orang Islam yang mencoba mengungkapkan fakta daripada Alkitab, apalagi yang disampaikan oleh para mu'allaf yang mereka sebelumnya memang sudah paham dengan ajaran daripada agamanya, lalu dituduh mereka itu tidak ngerti Alkitab. Sementara orang yang tidak pernah atau memang dia mencari-cari ayat yang bisa mereka plesetkan dari Al-Quran untuk memurtadkan orang Islam, itu dianggap sebagai mengungkapkan sebuah kebenaran. Belajarlah Al-Quran dengan baik, belajarlah agama Islam dengan baik, sehingga tidak mudah main comot lalu menyampaikan tentang Al-Quran seenak hatinya. Kalau mau adil, maka jadilah orang yang ketika mengkritik orang-orang yang menyampaikan tentang Bible, kritik juga mereka yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang mereka sengaja mereka potong-potong. Contohnya, ketika para apologet itu menafsirkan ayat 71 daripada surat Maryam, mereka cuma berhenti pada ayat 71 itu. Tidak pernah membaca ayat sebelumnya, bahkan sengaja agar apa? Agar umat Islam terkecoh karenanya. Namun ketika ada umat Islam seperti saya misalnya menyampaikan ayat pada video sebelumnya, mereka dengan sangat mudah menyuruh kita untuk membaca ayat-ayat lain, mencari dalam perikop. Apakah itu sebuah tindakan yang adil? Apalagi kalau kita mau lihat para komentator dari orang-orang non-muslim, orang Kristen khususnya, para apologet,
Ini disclaimer, tidak termasuk memang saudara-saudara yang non-muslim, yang Kristen khususnya, tidak termasuk dalam pasukan yang menghina Islam sehina-hinanya. Mungkin saudara-saudara kita yang berkomentar di bawah ini, mereka belum pernah membaca bagaimana sadisnya komentar saudara-saudara mereka ketika mereka membahas tentang Islam. Coba dulu cek bagaimana mereka ketika mengomentari ayat-ayat Al-Quran. Apakah mereka ketika mengomentari satu ayat, mereka mengambil dari ayat-ayat yang lain, mengambil pemahamannya dari penafsiran-penafsiran para ulama yang kompatibel, atau mereka sengaja mencari pembahasan-pembahasan yang menyudutkan Islam. Jadi, sebelum kita jauh melihat agama orang lain, lihat dulu ke dalam agama sendiri. Lalu timbul pertanyaan, kenapa saya misalnya membela para mu'alaf-mu'alaf itu? Sebenarnya wajar ketika ada orang yang murtad dari Islam, mereka wajar menyampaikan kelebihan-kelebihan dari agama baru mereka. Begitu juga dengan mereka yang mu'alaf, yang keluar dari agama Kristen khususnya, masuk ke dalam Islam, maka mereka mengungkapkan fakta yang mereka dapatkan. Dulu di Kristen begini, ketika masuk Islam begini. Ketika mereka mendapatkan kebenaran, maka mereka ingin mengungkapkan kebenaran agar orang lain juga ikut mendapatkan kebenaran seperti mereka dapatkan. Cuman ketika menyampaikan tentang kekristenan, sampaikanlah sesuatu itu berdasarkan fakta. Jangan kita memfitnah, jangan kita menyampaikan sesuatu yang tidak ada terhadap agama lain. Kenapa? Nabi sendiri melarang seperti itu. Nabi sendiri melarang kita menghina agama orang lain. Nabi sendiri melarang kita menghina kitab suci agama lain. Ketika ada yang menghina agama kita balas dengan baik. Namun sebagus apapun kita menyampaikan sebuah fakta, tetap akan terjadi kesalahpahaman di sana.